Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wa hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita membuka kitab Tanbihul Ghafilin kaitan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, qad istarata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil laili wa siyamin nahari al-iman wal ihtisaba wal imanu huwa tasdiqu bima wa'adallahu lahu minas sawabi wal ihtisabu ayyakuna muqbilan alaihi khasyi'an lillahi ta'ala. Maka berkatalah faqih radhiyallahu ta'ala an, sungguh telah mensyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qiyamul laili dan pada siyamun nahari, yaitu pada berjaga malam dan berpuasa siang di dalam bulan Ramadan, yang disyaratkan oleh Rasulullah imanan akan iman, wahtisaban akan ihtisab. Apa itu iman? Dan bermula iman yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut, dianya itu membenarkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah itu, bahwa ada ianya itu menerima di atasnya hal keadaan khusyuk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imana wahtisaba, imana wahtisaba, ujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imana wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan wahtisabah dan dengan penuh pengharapan, ghufiralah, akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, yang telah lewat. Begitu pula siapa yang mendirikan malam Ramadan, artinya mendirikan malam Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus, zikir, i'tikaf dan sebagainya, juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Yang menjadi pertanyaan, apa itu imana di dalam hadis tersebut? Nah, maka diriwayatkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, menurut beliau yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, didasari daripada pemahaman pendapat para ulama, imana yang dimaksud di dalam hadis tersebut itulah meyakini, membenarkan dengan sepenuh hati janji Allah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Meyakini dengan sepenuh hati janji Allah berupa pahala ataupun balasan. Sedangkan wahtisaba, menerima dalam keadaan sepenuh hati setiap apa yang diberikan Allah di dalam Ramadan. Itu wahtisaba. Makanya bersungguh-sungguh. Fa idza aradal 'abdu ayyana lasawaba wal fadaila allati dzakarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yanbaghi ay ya'rifa hirmata syahri wa yahfidha fihi lisanahu minal kidhbi wal ghibati wal fuduli wa yahfidha jawariha anil khataya wad dalal.
Maka apabila seorang hamba menghendaki bahwa mencapai ia akan pahala dan kelebihan-kelebihan yang telah menyebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ramadan tersebut, niscaya maka hendaklah bahwa mengenal dalam Ramadan dan memelihara dalamnya akan lisannya daripada berbohong dan daripada mengupat dan daripada fudul, dan memelihara ia akan anggotanya, mata, telinga, anil khataya wad dalal, daripada kesalahan dan kekeliruan, dan memelihara ia akan hatinya daripada sifat hasad, daripada memusuhi segala muslimin. Bila mana telah berbuat ia akan demikian, fayambaghi ayyakuna khaifan annallaha yuqbalu minni aw la yuqbal. Maka sepatutnya bahwa dia itu takut, khawatir, sesungguhnya Allah itu menerima daripadanya ataupun tidak. Jadi bila kita mengharapkan balasan yang sepenuhnya daripada Allah berupa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ataupun ingin mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar ketika di bulan Ramadan. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, mengetahui apa yang diharamkan di dalam bulan Ramadan. Ini yang perlele. Betaturi teh yang haram tapubut di dalam bulan Ramadan. Mahan han merempok janji sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasul. Yang kedua, memelihara lisan. Jaga babah. Yang pertama daripada berbohong. Dia bertegah-tegah. Karena kebiasaan asai kamu pegahaba, yang minta lebah. Pangkai hana padahal. Masalah sejengkai je ke sejengkai tengah. Dia bertegah-tegah datang. Yang kedua, ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang di depan orang lain. Yang ghibah itu. Ataupun kepada orang lain. Membicarakan keburukan orang kepada orang lain. Apabila yang dibicarakan itu suatu kebohongan, dinamakan buhtan, fitnah. Dan apabila membicarakan keburukan orang di depan dirinya sendiri, nah, itu tujuan untuk menghina dia di depannya, itu dinamakan dengan syatamon, caci maki. Ketiga-tiganya dosa besar. Dan ketiga-tiganya termasuk kepada perbuatan zalim. Ketiga-tiganya menghapuskan pahala ibadah. Syatamon, ghibah, buhtan, itu ketiga-tiganya dapat menghilangkan pahala ibadah. Makanya Rasulullah mengingatkan, iyakum ghibata, takut olehmu akan perbuatan ghibah. Fa innal ghibata, karena sesungguhnya ghibah itu yakulul amala, akan memakan, akan memusnahkan segala amalan, kama yakulun narul hatabah, sama seperti bandingan api memusnahkan kayu bakar. Maka ghibah menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala salat, dan berbagai macam aktivitas ibadah yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang bangkrut kelak di akhirat. Nah, yang dulunya selama hidup di dunia taat, puasa, salat, zakat, sedekah, tapi karena ghibah, tapi karena buhtan, tapi karena namimah, tapi karena hasad, maka semua amal ibadahnya musnah, kata Rasulullah. Yang kedua, hendak memelihara ia akan anggotanya anil khataya, daripada segala maksiat wad dalal, kekeliruan. Jaga mata, jaga punyu,
Maka kata Imam Ghazali, ketika ada orang yang riba yang mengupat di hadapan kita, hendaknya kita mengatakan kepadanya, maaf, saya sedang berpuasa. Maaf lenyo tengah lon puasa. Habis-habis Ramadan, belum mulai untuk kan benar. Maaf, nyo tengah tak puasa habis tu. Benar rencana habis Ramadan cicalam. Ya benar. Kemudian wa yahfadu qalbahu anil hasad. Menjaga ia akan hatinya daripada hasad. Inilah orang yang berpuasa sesungguhnya. Apa itu hasad? Tidak merasa senang bila mana orang lain itu senang dan berharap kesenangan orang berpindah kepadanya. Itu hasad. Ya Muawiyah, kata Rasulullah, ya Muawiyah, khawatirkan olehmu terhadap perbuatan hasad. Karena perbuatan hasad itu dapat merusak amal ibadahmu sama seperti jadam merusak akan madu. Apa itu jadam? Ramuan pahit yang ada di dalam obat. Sama seperti jadam, kata Rasulullah, yang merusak akan rasa madu di dalam obat-obatan. Artinya tak taat tetatat hana faedah. Karena hasad tersebut merupakan satu perbuatan yang dapat menghilangkan agama. Binasa agama itu. Betul-betul hasad. Yang pertama kata Rasulullah, emosi bisa menghilangkan akal. Makanya urang yang emosi hana beda yang urung. Yang kedua, hasad. Iri dengki bisa menghilangkan agama, membinasakan agama. Yang ketiga, tamak, rakus. Bisa menghilangkan rasa malu. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ribah, mengupat, bisa menghilangkan segala pahala amal ibadah. Kemudian apabila telah melakukan demikian, telah mampu menjaga anggota, telah mampu menjaga hati, lalu perlu kita khawatir. Terkadang amal kebajikan yang telah kita lakukan tersebut belum tentu diterima oleh Allah. Inilah di antara tanda-tanda kata Rasulullah, seseorang telah diterima amal ibadahnya. Pada tanda sirodro urung kagak terima amal ibadah, lihat gepubut amal kebajikan tersebut, terasa kekhawatiran. Apakah Allah telah menerima ibadahku ataupun tidak? Itu tanda telah diterima. Tapi menyatakan dilihat tak buat ibadat santai, sulu bentang. Seolah-olah kita berusaha kagak kaya. Nah, padahal kalau kita diterima, ini pertanda kalau diterima ibadat kita. Begitu pula taubat. Apa tanda Allah Ta'ala telah menerima taubat kita? Setelah kita melakukan taubat, senantiasa kita was-was, gelisah, merasa khawatir taubat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda sudah diterima. Karena ketika kita memiliki kekhawatiran, pasti kita akan senantiasa memperbagus, memperbaiki, sehingga akan lebih baik kualitas taubat kita. Begitu pula ibadah. Oh, wate was-was katanya nak terima puana, nak terima puana. Nyo katanya akan terperbaiki terus, memperbaiki kualitas amal ibadah, sehingga akan berada kepada tingkat yang lebih baik. Menyesantai bentang, lihat taubat santai bentang. Yang pertanda hendak terima. Lihat ibadat sulu bentang. Yang pertanda hendak terima. Para sahabat tengku, ketika mereka itu keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya, sampai berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, 6 bulan selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah agar semua ibadah dalam Ramadan, khususnya ibadah puasa itu diterima oleh Allah. 6 bulan kemudian. Itanya menyana ya ke dalam tarawih sekarang. Yang kesambungan Allahumma ja'alna bil imani kamilin menyana. Lihatnya hanale, seolah-olah selesai. Para sahabat ketika keluar daripada bulan Ramadan, 6 bulan selanjutnya, hingga berjumpa dengan Ramadan selanjutnya, selalu memohon dan berdoa kepada Allah
agar semua amal ibadah dalam Ramadan diterima oleh Allah, utama amal ibadah puasa. Bahkan ragu. Karena memang amal ibadah mereka telah diterima oleh Allah. Makanya rasa kekhawatiran. Takut-takut tidak diterima. Itu yang pekahan ragu membecuk cipung kau dan diterima. Hanya berdekat-dekat. Kemudian, waqad dzukira an ba'dil hukama, dan sungguh disebutkan daripada sebahagian hukama, annahu kana yaqulu, bahwa sungguhnya berkata ia, ilahi ya Tuhanku, qaddaman taliya sahibil musibati fid dunyal ajra, sungguh telah engkau menjamin bagi orang yang menimpa musibah di dunia akan berupa pahala, wa fil akhirati thawaba, dan di dalam akhirat berupa pahala. Ilahi ya Tuhanku, in radanta alaina hadas saum, jika engkau kembalikan di atas kami ini puasa, fala tahrimna ajral musibah ya ma'rufal bil ma'ruf, maka jangan engkau halangi kami akan pahala musibah, wahai maha yang lebih mengetahui dengan segala yang mengetahui. Hanya dihikayahkan daripada sebahagian ukama bahwa seluruh para salafus salih, urang-urang yang taat kepada Allah, tiap malam berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa seperti urang-urang saleh, seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ilahi qaddamanta li sahibil musibati fid dunyal ajra wa fil akhirati thawaba. Ilahi in radadta alaina hadas saum fala tahrimna ajral musibata ya ma'rufa bil ma'ruf. Nian doa baca. Ya Tuhan Lord, drawan ya Tuhan karena menjanji ke kamu urang-urang yang kena musibah dalam dunia nabi pahala. Begitu pula untuk di akhirat akan nabi pahala. Putra pahala dunia itulah hasanah udip bahagia. Putra pahala akhirat nabi syurga. Menyetekedi amal ibadat puasa yang tengah kamu buat, kadang si hana tuang, kadang si hana terima, kadang si hanjir muka buat. Tapi ya Allah, yang pahala musibah dalam Ramadan tetap nabi ke kamu. Ya doa. Tak pahala musibah dalam Ramadan, hai pahala lagi tanya penderitaan yang terasa tengah malam tak beda tahu. Tengah malam lagi tanya tak beda, ya tiqaf, tahajud dan sebagainya. Tarawih lagi tanya untuk 20 lay. Ini kan merupakan suatu musibah, suatu hal yang tidak menyenangkan secara lahir. Berat apalagi tertunduk tertenggerah bawa teuro, uro lagi jotari, hanya musibah. Maka ya Allah, bila hanya terima pahala puasa kamu, yang pahala musibahnya ada kesabaran kamu, Nabi ya Allah. Dan doa. Doa uru-urawai kadang. Dan diriwayatkan pula oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata ia, kami berpuasa beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala adalah malam yang ke-23 Ramadan, qama, berdiri ia Rasulullah dan salat ia Rasulullah sehingga berlalu sepertiga malam. Kemudian manakala adalah malam yang ke-24, lam yakhrud ilaina, Rasulullah tidak keluar kepada kami. Maka manakala adalah malam yang ke-25, keluarlah Rasulullah kepada kami dan salat Rasulullah dengan kami sehingga berlalu syatral laili, seperdua malam. Fakulna, ketika itu kami kata, seandainya engkau sunnahkan kepada kami malam kami ini. Faqala, maka berkata ianya Rasulullah, siapa saja yang telah keluar ia dan berdiri ia berserta imam sehingga kembali ke rumahnya, dituliskan baginya oleh Allah akan mendirikan semalam suntuk. Kemudian tidak salat ianya Rasulullah dengan kami pada malam yang ke-26. Maka manakala adalah malam yang ke-27, berdiri ianya Rasulullah dan berhimpunlah ahlinya dan salat ia dengan kami sehingga kami khawatir bahwa luputlah kami akan falah.
Lalu kami bertanya kepada Abu Dzar, "Wa mal falah? Apa itu falah?" Qala, berkata ianya Abu Dzar, "As-sahur, itulah makan sahur." Jadi menurut riwayat Rasulullah salat tarawih bersama sahabat cuma 3 malam. Yaitu malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, dan malam 27 Ramadan. Jadi yang pertama malam 23. Malam 24 Rasulullah tidak keluar ke masjid salat bersama sahabat. Padahal sahabat sudah menunggu di masjid. Malam 25 Rasulullah kembali keluar. Malam 26 masjid itu menjadi sesak. Tapi Rasulullah tidak keluar, cuma keluar malam 27. Kalau li Rasulullah sahabat bertambah ramai, hana natibit li Rasulullah. Jadi, nyu menjadi dalil bahwa Rasulullah salat tarawih juga pernah melaksanakan secara berjamaah. Yang kuat daripada dalil tersebut, tarawih 20 ke 8. Nah, jadi yang riwayat tarawih 8, hadis daripada Jabir. Ketika dilakukan penelitian oleh ulama ahli sunnah, rupanya Jabir meriwayat 8 rakaat karena terlambat datang. 8 rakaat tak ada gerumpuk tarawih bersama Rasulullah. Ini tak ada masalah. Kebukti tak ketika wafat Rasulullah yang melakukan salat tarawih 20 pertama itulah Sayyidina Umar. Siapa Sayyidina Umar? Sahabat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Bahkan Rasulullah mengingatkan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Lazimkanlah diri kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Umarnya wanda pegat tarawih 20 tu kan hawan rawa gekon. Kan olahan Umar. Umar tidak akan melakukan apapun apabila Rasulullah tidak melakukan. Dumna kekhawatiran Umar bila mana tidak dilakukan oleh Rasulullah sehingga beliau tidak melakukan. Pernah dalam satu riwayat, Sayyidina Umar hana gepajuh buat timon bru. Bahkan han gepajuh buat timon bru karena Rasulullah hana hantam gepajuh buat timon bru. Iya Sayyidina Umar hana mau cara pajuh. Puataplah puatakoh. Ini kan buat enten tu. Buat timon bru kapasti haliga. Tapi han gepajuh ni Sayyidina Umar karena tidak pernah melihat Rasulullah bagaimana makannya. Puat geplah buat timon bru purukoh. Yang tak ada masalah. Han gepajuh. Dum masalah sepele ditinggalkan oleh Sayyidina Umar karena tidak ada contoh pada Rasulullah. Mungkinkah Sayyidina Umar mengarang-arang sendiri tarawih 20 padahal Rasulullah tidak melakukannya? Itu yang jadi pertanyaan. Lalu timbul masalah. Apabila tarawih itu bukan 8, pada hakikatnya 20, maka yang pembuat 8 bid'ah lah berarti. Ya, nanti. Kabar adalah kasih enai lah berarti. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia pada malam pertama, itulah pada pertengahan malam daripada bulan Ramadan. Dan salat ianya Rasulullah di masjid. Nyo hadis yang kedua dasar daripada Aisyah yang dijadikan juga sebagai pegangan salat 8. Wa shalla fil masjid, dan salat ianya Rasulullah di masjid. Wa shallan nasu bi salatihi, dan salatlah manusia dengan salatnya Rasulullah. Fa asbahan nasu, maka subuhlah manusia. Yatahaddatsuna bidzalika, mereka para sahabat ketika itu memperbincangkan dengan kejadian demikian di waktu subuh. Wa kathuran nasu fi lailatis saniyah, maka banyaklah berkumpul manusia pada malam yang kedua. Maka salat ianya Rasulullah dan salat mereka itu bersamanya Rasulullah. Maka manakala malam yang ketiga banyaklah berkumpul manusia sehingga sesaklah masjid daripada ahlinya. Maka tidak keluar Rasulullah kepada mereka sehingga keluar ianya Rasulullah hanya bagi salat fajar. Maka manakala telah salat ia Rasulullah akan fajar, itulah salat subuh.
menghadap ianya Rasulullah di atas manusia. Wa qala, dan berkata ianya Rasulullah, lam yakhaf alayya sya'nukum laylah walakinni khashitu ayyu'adzima alaikumus salatul laili fata'jidu an dzalika. Tidak mengkhawatirkan diriku kepada keadaan kalian akan malam ini. Lun hana khawatir. Ku diri kata ku hanta tebiat sembahyang bersama lun yang hana kekhawatiran bak lun pekali nabi. Karena apa lun kalian kata wahai sahabat lun cukup gemar ingin salat bersama lun. Hana khawatir lun. Yang lun khawatir pun takut dengan kegemaran kata orangnya tak sembahyang sunnah bersama lun, sembahyangnya akan dijadikan wajib oleh Allah Ta'ala. Nyo yang lun khawatir. Pakal lun khawatir, takut, khawatir kagak wajib sembahyangnya. Hai tak buat lagi kata anda. Nyo sebab Rasulullah tidak sepenuhnya salat tarawih bersama para sahabat. Khawatir Rasulullah tarawih itu diwajibkan oleh Allah. Sayang ke gedenya. Mudung sembahyang 5 waktu, anda yang cedera mentang. Tarawih lah. Ya, berat takut. Mami itu kedi sembahyang tarawih yang wajib 20 rakaat. Kasihlah aku wajib lah. Menya wajib tarawih jangan ramai bak 8, bahkan ramai bak 2 tunggu. Oh, ramai. Hai wajib lah bang. Tambah rendah aja juga. Makanya Rasulullah sayang ke katanya. Dan kata pakai bang katanya. Maka diwafatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memerintah di atas demikian di dalam khilafah Abu Bakar dan terjadi daripada khilafah Umar sehingga mengumpulkan ianya Umar akan mereka oleh Umar bin Khattab yang diperintahkan akan Abi bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Jadi kejadian Rasulullah melakukan salat tarawih bersama para sahabat juga terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Cuma Abu Bakar tidak mengumpulkan jamaah untuk melakukan tarawih. Kejadian pertama mengumpulkan jamaah melaksanakan tarawih itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Diperintahkan bakwatanya yaitu Abi bin Ka'ab. Pusatkat urung tapukat tarawih. Kemudian qala faqih. Makna faqih itulah tengku yang karang kitabnya. Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Punya dipegah oleh beliau. Telah memberi hadis akan aku oleh bapakku dengan isnadnya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa sungguhnya Ali itu bersabda itu berkata hanya saja melakukan oleh Umar bin Khattab akan ini tarawih itu didasari daripada hadis yang mendengar ia daripadaku. Sayyidina Umar melaksanakan salat tarawih 20 rakaat dengan secara berjamaah nyenkan hasil hawa draw Sayyidina Umar kau. Puyasit Sayyidina Umar netanyang saran nilai bak Sayyidina Abu Bakar pakibar. Bahkan netanyang saran bak Sayyidina Ali. Rupanya ngejawab oleh Sayyidina Ali. Punya ngejawab oleh Sayyidina Ali itulah hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar mendengarkan satu hadis daripada Sayyidina Ali, maka dilakukanlah oleh Sayyidina Umar. Cok kebijakan Sayyidina Umar cukup hati-hati itu. Umar memang keras tapi dengan musuh. Kaitan dengan ibadat cukup hati-hati beliau. Kalau kita lemah, ikut musuh. Nggak ibadat, keram tu musuh. Nah itu sebaliknya. Umar hana dulu. Kemudian qalu wa ma huwa ya Amirul Mukminin. Lalu berkatalah para sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Ali. Apa yang didengarkan oleh Sayyidina Umar daripada engkau wahai Amirul Mukminin? Qala. Sayyidina Ali menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lillahi ta'ala hawlal arsy mudhi'an yusamma hadhiratul qadsi wa huwa min nuri fiha
malaikatun la yuhsa adaduhum illallah ta'ala ya'buduna Allah azza wa jalla ibadatan la yaftaruna sa'atan fa idza kana laili syahri ramadan ista'dzanu rabbahum ayyanzilu ilal ardi fayasiluna ma'a bani adam fayanziluna kullal lailatil arda faqulu min musihim au masuhin sa'adatan la yusqa ba'daha abadan. Pernah dengar Rasulullah bersabda menau, sesungguhnya milik bagi Allah Ta'ala pada sekeliling aras mubi' satu tempat. Jadi sekeliling aras Allah nan pegat sebuah tempat yang gepenan tempat tersebut dengan Hadiratul Qudsi. Apa itu Hadiratul Qudsi? Dianya itu satu tempat yang terbuat daripada cahaya. Fiha malaikah. Di dalam tempat tersebut di sekeliling aras terdapat malaikat yang jumlahnya cuma Allah yang tahu. Malaikat tersebut selalu beribadat kepada Allah yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Lalu kata Rasulullah, fa idza kana laili syahri Ramadan, ketika datang malam bulan Ramadan, malaikat-malaikat tersebut meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Tujuannya apa? Fayusalluna ma'a bani Adam. Mereka itu ingin salat bersama kita manusia. Maka turun malaikat tersebut pada setiap malam ke bumi. Maka siapa saja yang mendapatkan bahagian sa'adah, dia pasti akan bersa'adah. Artinya pasti dia itu akan mendapatkan salat bersama para malaikat tersebut. Dan orang yang telah mendapatkan sa'adah, salat bersama malaikat tersebut tidak akan celaka selama-lama. Tiap malam. Yang malaikatnya tiap malam nak getern ke dalam rumah. Pembuat dia semayang ngedayung. Mulai semayang maghrib, semayang insya, semayang tarawih, semayang witir. Maka siapa saja yang sempat satu saf bersama beliau, satu kelompok bersama beliau, bersama para malaikat tersebut, maka orang itu telah mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan selamanya akan bahagia, tidak akan pernah syakawah, kata Rasulullah. Waktu gedeng hadisnya oleh Sayyidina Umar nyo kesebab. Merasa gerangsang Sayyidina Umar ingin mengumpulkan para sahabat agar mendapatkan kesempatan semua salat bersama para malaikat tersebut. Nyo ke alasan dapatlah manusia. Nah, lalu faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu inda dzalika. Bahkan Sayyidina Umar berkata ketika itu, nanu ahaqqu bihadza. Kamilah yang lebih berhak dengan itu. Yang lebih semangat. Waktu dengar hadisnya Mbak Sayyidina Ali, kami berhak untuk mendapatkan balasan tersebut. Kami berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Makanya bangkit semangat berkumpul ke manusia. Maka berkumpullah, maka mengumpulkan ia akan manusia untuk melaksanakan tarawih. Nyoknya dasar. Pusapat urun pubut tarawih kali pertama, itulah pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sungguhnya keluar ia pada malam daripada bulan Ramadan. Maka mendengar ia akan bacaan Al-Quran di masjid. Dan melihat ia, Sayyidina Ali, akan lampu-lampu yang menyala di dalam masjid. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, puan nekele Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Umar melakukan demikian, menghidupkan masjid, lepuhu lampu, punguh mandu masjid. Apa doa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar? Doa Sayyidina Ali, nawwarallahu qabra Umar, kama nawwara masajidina bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya akan kubur Sayyidina Umar, sebagaimana beliau itu memberikan cahaya masjid kita dengan Al-Quran. Dan diriwayatkan daripada Utsman bin Affan juga demikian. Rupanya mandung sahabat berdoa, sebagaimana Sayyidina Umar telah membuat masjid bercahaya, berkilau, kiranya Allah membuat
kubur beliau pula menjadi bercahaya, subhanallah. Namun yang menjadi pertanyaan, kajian Lailatul Qadar kan? Kamu no kada pres. Lailatul Qadar malam istimewa. Pastinya diberikan hanya bagi orang istimewa. Ini udah. Maka yang pernah kita nyotan dulu naruh lung dalam kategori urut istimewa. Menyogolom, maka giatkan usaha dengan ibadah agar kita menjadi orang yang istimewa. Iban caranya ke urut istimewa dalam Ramadan. Siang kita berpuasa sekaligus melaksanakan ibadah yang lainnya. Malam legetannya bedengut. Artinya i'tikaf. Apalagi legetannya itu nak kepegat acara i'tikaf. Tak i'tikaf ini masjid, baca Al-Quran dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Pasti dapat. Cuma terkadang drawat sendiri hanya ada depu tengah peristiwa. Tanya yang hanya ada depu padahal tengah peristiwa Lailatul Qadar. Bila mana berbetulan, berpas-pasan, sedang kita berdoa, rupanya itu sedang terjadi peristiwa Lailatul Qadar, subhanallah. Yang boleh. Maka menjaga malam. Cuma nagebite bak getanyo oleh Imam Ghazali. Putra gebite oleh Imam Ghazali. Yang atuh rumus kebiasaan daripada beliau. Kata Imam Ghazali, apabila malam pertama Ramadan, malam awal Ramadan itu jatuh pada malam minggu. Jadi awal kejadian pertama Ramadan jatuh pada malam minggu ataupun malam Rabu. Maka kebiasaan Lailatul Qadar malam 29. Yang kedua, apabila awal 1 Ramadan jatuh pada malam Senin. Kebiasaan kata beliau Lailatul Qadar itu pada malam 21. Yang kebiasaan. Dan jika awal 1 Ramadan jatuh pada malam Selasa atau malam Kamis. Lagi kita nyoba Selasa, hanya kenyang beberapa ingat. Malam Selasa atau malam Kamis, Lailatul Qadar malam 27. Ini kajian siap malam 27. Awal 1 Ramadan malam Selasa atau malam Kamis. Kebiasaan kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar malam 27. Bila mana jatuh awal 1 Ramadan berpas-pasan dengan malam Jumat, maka Lailatul Qadar adalah malam 25. Kalau dengan malam Jumat. Apabila awal 1 Ramadan jatuh pada malam Sabtu, Lailatul Qadar berarti malam 23. Kita nyu awal Ramadan barosa malam. Kamis pun Selasa. Kamis. Berarti Lailatul Qadar pada 27 insyaallah. Betul. Ini masalah alam tu. Yang kemudian rumus. Itu atas kebiasaan malam Lailatul Qadar yang didapati oleh Imam Ghazali. Itu rumus berdasarkan yang beliau dapati. Maka mulai itu malam kaji start. Ini kasih peluang terakhir masa itu minan nar. Pastinya Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Bahkan takkan pastinya umum para ulama berkata demikian. Hakikat hanya Allah yang tahu. Kadang jika lewat malam pertama kadang. Hanya yang kau. Tapi kebanyakan para ulama mendapatkan malam Lailatul Qadar itulah 10 terakhir. Nyo masa final. Nyo kata mong masa final. Semifinal kalewat. Takalan sawatalu hino ba masa final. Tentu tahu. Karena ramai tahu masa final. Hanya mungkin final mendumiji. Apalagi kita nyo seramo Mekah. Seramo kagada ulung kabejau Mekah mendung gede. Makanya itu yo kalagayan asaka ujung nya hanalik.
masjid ka kurung, imlasah ka kurung kan. Mak seramau hana le urang. Kabeja orang bat dong gede. Jadi tebiat ia ceh mak seramau pelung ke dia Mekah dia. Nya umum. Makanya hana puhiran. Sehingga menjadi bahan renungan untuk getanyo mandub baik sampai getanyo talu dalam finalnya. Semifinal telah kita lewati, masa penyisihan telah berlalu, nyo tinggal masa final. Nyo bak finalnya untuk puakao puhana untuk tak kalah. Nyo mulai itu malam. Nyo start mulai itu malam. Yang golong-golong mat Al-Quran, kajian mat Quran aja untuk malam. Yang golong-golong. Yang golong-golong mulai ngezikir kajian. Yang sering tahu ngepurmoh ke bawah purmoh lah saya ajak masjid itikaf. Untuk tapi kelam ya. Nyo mulai itu malam kajian mulai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka usahakan kita yang sembahyang jamaah tok ulai pakai peci. Usahakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.